Kembali lagi di FYP Hunter dan kali ini kita bersama dengan Axel Joe, seorang konten kreator dan juga seorang mokondo loh. Anjing. Gue konten kreator tapi gue bukan mokondo, anjing banget. Fuck. Gue guys, intermezzo. Gue datang kagak di brief apa-apa. Tiba-tiba datang, oke kita podcast, jalan gas, roll. Jadi lu konten kreator dan mokondo. Bangsat. FYP Hunter. Hari ini aku harus FYP. FYP Hunter. Besok juga masih harus FYP. FYP Hunter. Setiap hari kalau bisa FYP terus. FYP Hunter. Ayo kita mulai berburu FYP. Selalu ngalor ngidul sebarang Coki tuh udah berapa lama? Berapa lama rungkatnya? Berapa lama kagak berapa lama mulainya dong? Oh itu baru. Sebenarnya kita aktifnya cuma 2 bulan. Abis itu mulai sibuk kan tuh. Oke. Si Coknya mulai sibuk. Waktu itu karena kepotong momen special show dia. Ya dia sibuk ya. Ya sibuk banget tuh, dia preparasi sama dia travel terus. Abis itu sekarang pas dia udah balik drama. Iya. Selesaiin drama. Tapi tuh sebelum main sama Coki lu nggak pernah kena kasus begini kan? Nggak pernah. Nah nggak itu, pernah. Dan itu tuh aura-aura negatif udah mulai masuk ke lu, ya kan? aura negatif MLI anjing. Iya, MLI kagak ada, nggak kena kasus. Semua kena kasus bro. Yang ngajak lu masuk siapa? Coki yang ngajak lu karena masuk. waktu itu konten gue belum sepilar moral gitu. Masih ada komedinya, sketsa, abis itu kelas rakyat juga ada komedinya juga gitu, 50% 60% komedi. Nah kita ceritain boleh nggak, mungkin ada yang nggak tahu drama lu sama perempuan ini tuh kayak gimana dari awalnya. Nah, drama perempuan itu sesimpel sebenarnya pertama lu nge-stitch ya, betul, ya. Gue nge-stitch, tapi sebelumnya tuh gue udah sering nge-tackle kayak pendapat hal-hal kayak begitu. Iya, emang kayak, konten lu banyak yang kayak gitu kan. Betul, yang waktu itu si Prilly tentang kayak cowok mapan udah nggak ada. Iya. Itu gue suka stage. Jadi ya emang tiba-tiba gue ngelihat, kok statementnya gue setuju nih gue gitu kan. Terus gue keluarin aja statement gue. Ya guyonan dikit lah. Dihajar balik. Ya gue hajar balik. Udah hajar-hajar. Iya hajar-hajar terus aja ya. Terus. Gitu. Tapi netizen kayaknya banyak kan di pihak lu di situ. Iya. Kayaknya gitu ya. Betul. Mungkin karena emang yang gue nggak aneh aja sih. Kayak sesimpel itu nggak? Kayaknya gitu ya. Lu follow-followan tapi sekarang sama orangnya ya? Enggak, waktu itu follow-followan buat telepon aja untuk clear things. Oke. Udah clear kok, udah clear. Sekarang lu masih follow? Udah enggak. Cuma buat nelpon di Instagram doang. Soalnya ini kagak bisa nelpon kalau nggak follow-followan. Ya udah deh kita follow-followan dulu. Abis itu teleponan udah selesai unfollow. Oh teleponnya di IG ya? Teleponnya ya? IG. Oh gitu anjir. Gitu bro. Gitu ya. Berarti lu gimana tuh rasanya tuh waktu lu yang dihujat itu tuh? Yang meme yang meme tuh kan lu main sama Coki langsung 2 masa lalu ya kan. Masalahnya dari awal tuh gue emang udah ngonten meme dan banyak meme emang kayak, lu rutin kan kayak gitu betul, kan kayak P Diddy lah. Abis itu ada Agus Buntung gitu-gitu. Abis itu gue bikin meme tentang si dokter ini. Ternyata sudah beda masanya. Maksud lu sebenarnya kan ngecengin dokternya kan, sebetulnya kan pelaku ya kan. Tapi I think people terlalu far stretch dan gue nggak mau nyalahin mereka juga. Emang udah mulai harus bertanggung jawab aja kayaknya. Udah. Tapi lu beban gak tuh kalau misalkan orang tuh sekarang nuntut lu kayak lu harus bermoral sekarang nih, karena pas gue follow lu pas kasus cewek itu gue nungguin yang kayak begini-begini gitu. Beban lah. Beban. Coba kalau lu sekarang disuruh bikin konten moral beban sih, bro. Iya, beban banget. Tapi gitu ya udahlah. Kita gede. Let's be fair. Komedi bisa dicari tempat lain gitu ya. Bisa. Oke, Axel, nih FYP Hunter nih, Kita bikin apa nih? Enaknya bikin TikTok di tempat lu dulu atau di tempat gue dulu nih? Sebenarnya sama aja lah. Sama aja. Cuma kayaknya kalau TikTok lu dulu dah. Kayaknya lebih ramai TikTok lu dah. Gue dulu ya. Ntar kita ke collab post berarti ya. Betul, collab post aja kita. Nah, gue tuh pengen bikin lip service nih sama lu nih, nih. Gas. Tapi apa ya? Kira-kira kita enaknya ngecengin. Lu akhirnya sebelum apaan? Gua kalau sebel sih. Sebenarnya gue sebel sama kreator value karena gue udah mulai ego gue dikasih kayak anjing nih cowok value banget, jadi gue kayak tidak ada orang bervalue selain gue gitu. Gitu iya. Paling mending nyerang kreator value atau kayak kripto ya. Kita sekarang lagi turun semua nih ya kan, karena tarif gitu-gitu kan. Creator value tuh contohnya kayak siapa ya kalau yang full value gitu, atau maksudnya nggak usah namanya tapi
contoh kontennya tuh yang kayak gimana gitu? Kayak gue jarang lewat deh di FYP gue deh. Ya kayak kreator-kreator yang ngomongin cara nyari duit, tapi bawa-bawa pakai kedok value, padahal nggak ada hubungannya value sama duit kan? Iya. Itu malu ngajarin orang supaya pintar nyari duit aja gitu biar rajin. Tapi buat dia itu udah value dan orang kayak iya nih harus bisa kayak gini, harus bisa kayak gitu. Bukan harus bisa kayak gitu, itu bare minimum anjing orang dewasa. Lo emang harus nyari duit anjing, bukan males-malesan. Kenapa jadi ngomongin value? Kenapa harus dari omongan lu, omongan orang baru lu bicara duit gitu Kenapa ya? lu harus nonton Instagram dulu? Seperti aku harus rajin nyari uang. Enggak dong. Berarti kreator-kreator yang mengajarkan cari duit Cari duit. atau bukan kripto tapi berarti cari duit secara Cari umum duit ya. Secara umum kayak lu harus rajin, lu harus break comfort zone lu harus bisa nyoba hal-hal baru. Itu kan jadi orang dewasa pada umumnya. Iya. Kayak you have to figure things out supaya lu bisa survive di hidup ini kan. Tapi buat mereka biar apa sih algoritma ini ngegoreng nih. Nah, ini adalah value. Itu sebenarnya yang gue kurang setuju karena value itu udah materi lain sebenarnya. Berarti ini bukan kreator kripto ya, ini kreator value ya. Kreator value, bro. Kayaknya yang kripto mungkin lebih banyak kali ya. Lebih banyak dan gampang digoreng. Kayaknya orang lebih relate dan bikin skripnya kita lebih gampang. Tapi masalahnya mungkin lebih ke apa ya, mereka bermanfaat juga sih. Iya. Bagi yang main kripto ya. Betul. Jadi potensi kita kepleset juga mungkin lebih ada di situ. Betul. Atau gini dah, goreng-goreng kripto tuh yang kayak kalau gue sih di sini gue akan beli misalkan gitu. Oke. Tapi ini gue bukan nganjurin kalian untuk beli ya. Gitu sering lihat Selalu gak sih? digitunya ya. Apa sih tuh kata-katanya mereka biasa gue bukan konsultan atau apa, gue bukan ini opini aja, ini opini aja. Iya. Biar kalau ada orang rungkat gitu ekonominya, lah kan itu Kan saya cuma opini gitu. Kamu kenapa ngikutin saya gitu nggak ya. ada yang nyuruh ya gitu. Berarti kalau mau lebih aman apapun itu endingnya harus entah itu ngatain kita berdua atau kita juga main kripto juga harus kayak gitu untuk aman gitu. Lu main kripto gak? Gue kagak sih, gue gak ngerti soalnya kayak gitu-gitu. Gue tuh kayak saham ya, Patrick tuh berkali-kali ngejelasin ke gue kayak saham tuh kayak gini bla 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 bla. Gue nggak mudeng. Terus gue ketemu Bang Radit. Jadi saham tuh gimana sih Bang? Gini bla bla. Gue nggak ngerti, gue tetap tolol aja. Makanya gue kayak pantas dulu FEUI gue di DO gitu. Sama ekonomi kayaknya susah gue tuh di teori deh. Yang penting cari, tabung, beli aset, ntar jual lagi gitu, yang gitu-gitu aja lah ya kan. Lu main ya? Gua main tapi sok pintar aja sebenarnya. Kuncinya sok pintar aja, bro. Tapi enak tuh. Lumayan sih. Lumayan ya. Lumayan. Kayak simpelnya kan daripada uang yang nggak ngapa-ngapain. Nah iya sebenarnya kayak gitu kan. tuh. Gitu doang kok. Sekarang makanya rugi gue. Siapa yang enak ruginya sih. Oke itu ya, berarti kayak lu tahu cowok-cowok yang ngajarin tentang kripto di TikTok. Ini yang mereka pengen denger gitu ya. Bisa, nah kira-kira yang mereka pengen denger tuh adalah kayak mereka jago banget soal uang sebenarnya itu kan yang mereka pengen dilihat kan. Bisa merubah uang lu yang sedikit itu menjadi sangat banyak. Iya, oke. Berarti kemungkinan pertama dari gue dulu kan, lu tahu ya kayak bank keuangan gokil, lu tuh yang paling ngerti duit. Tolong Bill Gates suruh pensiun aja Bill Gates deh, karena dia nggak bikin kayak gini. Pokoknya kan soal duit yang paling kita dengar dibanding Bill Gates lebih kita lebih dengar lu gitu. Betul. Masuk ke rantul lu tuh. Selain dibilang ngerti duit, kira-kira mereka pengen dibilang apa lagi ya? Ya pengubah hidup gitu. Pengubah hidup. Shit. Lu adalah Mesias dari segi finance. Apa? Mesias dari segi finance. Penyelamat keuangan gua gitu. Shit. Mungkin kayak ada ini juga, lu bisa bikin sentilan terkadang yang kayak gitu kan. Mungkin ya kayak ya ada apa di soal duit ya. Gila lu Mesias soal keuangan dan lu bikin kayak gini. Nggak mungkin untuk kan mungkin mereka juga mancing biar naik juga dan endorsement di endorse juga oleh brand kripto gitu kan, ibaratnya apa nggak ada kayak gitu ya? Itu asumsi, itu gua nggak tahu sih. Iya sih, itu ya. jujur kayaknya emang keuangan mereka dari situ. Bisa kayak ya gara-gara lu Bang, dulu gue cuma bisa ngajak cewek gue ke Bangladesh, sekarang ke Midguy Steakhouse. Iya, dan itu bukan berkat kerja keras gue ya. Bukan. Itu berkat karena lu. Iya, itu karena lu. Itu aja. Tapi kalau apa rasanya tadi? kayak dari awal gue ngajak cewek gue cuma bisa ke Bangladesh, sekarang ke Midguy Steakhouse. Oh iya, gue bisa ke The Zoo gitu. Iya. Ngobrolin kripto di klub. Itu kan cara-cara dapetin cewek itu. Kayak lu kerja apa? Trading. Asik. Keren bro. Keren anjing, padahal trading ya. Oke ya Tal ya, ini gue catat dulu nih Sal nih. Iya.
meet guy. Sama tadi tuh harus agak ditekan tuh bahwa kayak, dan itu bukan berkat kerja keras gue ya. Iya, bukan berkat kerja keras. Itu berkat omongan lu yang sangat insightful ini. Betul, dengan dengan mobil bagus lu di belakang lu itu. Gue rasa gue bisa jadi kayak lu. Iya. Nah, biasanya kontennya kayak gimana sih? Cuman kayak talking head aja ya? Biasa ada banyak sih, ada yang emang nge-breakdown secara finance, secara behavior saham dan sebagainya, itu ada yang detail-detail. Ada juga. Enggak, tapi visual kontennya biasanya gimana? Apakah mereka duduk di meja gitu atau kayak menunjukkan kekayaan? Biasa tuh kontennya ini kan ada grafiknya nih, Iya. kan? Terus digaris-garisin gitu. Betul, kayak ini hijau gitu kan. Gila bang, garis-garisnya banyak banget, lu pasti ngerti. Tapi gak nyangka kan lu sekarang Donald Trump ngeluarin tarif turun semua. Gitu. Itu lucu banget. Iya. Berarti dia pengen dibilang 1 tajir, 2 tadi merubah hidup orang. Apalagi ya? 2 lagi sebenarnya cukup nih. Pria mapan mungkin kayak anjing lu adalah sosok laki-laki idaman semua Wanita. Iya, bahkan lagi nongkrong di Miss Jackson juga yang lu omongin kripto Bitcoin gitu ya. apa Ethereum bro gitu. Iya. Oh itu aja tuh. Solana udah nyerok belum? Kasih. Lagi turun ya serok lah bro. Kasih. Nah, gitu. Boleh tuh itu di lu aja nanti tuh. Lu act out kalimat-kalimat kayak tadi tuh. Iya. Nah berarti gue masuknya kayak, dan thank you banget lu udah bahas kripto di mana-mana, di klub lu bahas kripto, di TikTok lu bahas kripto lagi, gitu ya. Iya betul. Emang satu di dunia harus tahu kalau lu yang paling ngerti duit gitu ibaratnya. Duit gitu. Ya kan? Ngapain kerja konvensional, ngapain kerja karyawan dan sebagainya. Semua orang kalau bisa jadi trader kripto itu kan tujuan akhirnya tuh semua manusia trading kripto. Nah lu yang tadi tuh Sol ya, lu masuk di yang, dan kalimat-kalimat lu itu selalu menginspirasi gue loh. Nah baru lu masuk tadi kayak apa tadi, Ethereum apa ini? Ethereum apa Bitcoin nih. Kalau mau aman Bitcoin aja udah gitu kan. Lagi turun serok lah, merah tuh tandanya serok. Kalau udah hijau lu jual gitu. Merah serok, hijau jual. Istilah keuangan tuh ya. Iya, keuangan gitu. ya. Thank you banget udah ngebahas halving itu. Nah, udah 5 tahun gue juga nggak ngerti halving apa. Iya. Aduh. Istilah kripto gitu gitu aja ya. Ntar lu betul, lu paling ngerti dah soal pattern gitu. Ini kalau patternnya kayak gini dia akan naik ya. Kita ini eksponensial nih naiknya. Nah closing apa ya yang kayak mengaminkan bahwa yang ngeledekin kita gitu supaya kita aman dari serangan orang kayak, bang tapi kan dia bermanfaat nggak kayak konten lu. Bisa aja kayak kita bikin aja ya, kita sebenarnya sirik aja sih karena ketinggalan dijelasin juga nggak ngerti. Iya. Jadi gitu ya daripada kita belajar mending hina mereka biar ada temennya aja. Iya harusnya itu ya, sirik ya. Tadi gimana ngerangkai ini ya. Iya. Dan kita ngeledekin, atau bisa kita ngomong kayak ya udah kalau gitu advice finance dari kita apa? Nggak tahu juga anjing. Iya. Nggak punya solusi kan. Iya. Atau kita saling tanya aja kayak, iya lu, tapi lu sendiri main kripto nggak sih? Nah misalkan lu jawab enggak karena gue nggak ngerti dijelasin. Terus pas lu tanya gue kayak sama, makanya gue sirik nih ngeledek mereka gitu kira-kira ya. Bisa begitu, bisa. Kayak gitu ya. Bisa begitu. Oke, berarti lu gue nanya lu nggak ngerti, dan gue kayak enggak. Ya ini gue ngeledek karena sirik sama duit mereka sebenarnya. Dah gitu aja terakhir ya. Sama duit mereka kayaknya. Oke, kita akan mencoba nih lip service untuk bank kripto gitu aja ya. Lip service untuk bank kripto. Oke, udah action belum di handphone? Di kamera lu, Rak? Udah. Oke, asal. HP lu dimasukin, ntar kita nyonteknya waktu lagi jeda-jeda aja. Oke. Siapa ya? Tuh. Tuh, 3. Lu tahu orang-orang yang bikin konten ngajarin tentang kripto, ini yang mereka pengen denger. Kayak kita kayak agak masuk dari samping gitu. Kita ngeliatnya ke arah itu colokan ya? Iya, colokan. 1, 2, 3. Bang keuangan, gokil gila. Lu pokoknya yang paling paham keuangan sedunia dah. Bill Gates, Elon Musk, Jeff Bezos mah gak kita dengerin. Kita paling dengerin itu adalah pendapat lu tentang duit. Ngapain dengerin solo? Oke. Anjing, kok lu bisa gitu sih anjing? Fuck. Sorry. Coba lihat. Lucunya di editing sih gua anjing. Kontol. Lihat aja nih contekannya. Gua tadi mau nambahin anjing. Oh, berkat lu,
gue tadi bisa ngajak cewek cuma ke Mi Bangladesh, sekarang gue bisa ke Mi Steakhouse atau apa sih yang house itu kan. Dan itu bukan berkat kerja keras gue sendiri ya, itu berkat omongan lu. Bukan omongan lu. Oke. Siap tuh 2, 3. Oh langsung. Lu iya, ntar gue cut. Oke, and action. Berkat lu gue yang tadinya bisa ngajak cewek gue ke Bangladesh, sekarang gue bisa ke Meat Guy Steakhouse. Dan itu bukan karena gue, tapi karena lu ngasih tahu gue harus beli apa, nyerok apa. Itu yang penting. Dan thank you banget lu udah bahas kripto di mana-mana ya. Betul. Di klub lu bahas kripto, di TikTok bahas kripto lagi, ya kan di WhatsApp lu bahas kripto juga. Pokoknya satu dunia ini emang harus tahu kalau lu yang paling ngerti keuangan. Betul. Kemarin juga Ramadan kumpul keluarga yang lu bahas kan portofolio lu kan. Yoi, makanya. Masih tugas-tugas gue doang. Bener, dan kalimat-kalimatnya sangat menginspirasi ya. Iya, sangat menginspirasi gitu. Action. Sangat-sangat menginspirasi gitu karena lu ngasih lihat portfolio lu. Sekarang gue jadi pengen banget, bukan ngerasa minder atau bukan ngerasa ketinggalan. Orang tua gue makin bangga sama gue gara-gara lu. Oke, nah lu masuk ke yang tadi tuh Sel, yang kayak, dan gue suka banget istilah apa tadi yang lu serok apa segala macam gitu. Iya, dan gue juga suka istilah Bitcoin, ada Serok, Ethereum atau Bitcoin, Solana gitu. Iya ada lu sebut-sebutin aja tuh. Dan terima kasih banget udah ngajarin gua istilah-istilah kripto dari Bitcoin, Ethereum, Solana, apapun itu yang lu kasih tahu. Halving, Serok ini lagi bawah. Kalau lagi merah kalau lagi merah di Serok, kalau lagi hijau lu jual. Thank you banget. Sampai sekarang gua nggak ngerti. Oke, coba lihat. Udah closing ya. Thank you banget, sampai sekarang gue gak ngerti. Berarti gue yang sirik ya. Oh, sama ini mau nggak kayak thank you juga karena lu udah ngasih tahu nih beli ini beli itu, tapi ujung-ujungnya ngomong kayak ini kan opini gue. Iya boleh. Gimana cara nyampeinnya? Dan lu juga nggak maksa kita beli yang mana sebenarnya, karena lu selalu bilang kayak ini cuma opini gue doang ya gitu. Ini opini gue doang ya. Kalau misalkan berhasil, lu bilang apa gue bilang, tapi kalau misalkan gagal, lu bilang ini kan opini gue. Ya ada gitu aja, persis kayak gitu aja. Oke. Coba abis itu kita langsung closing. Sebentar, full disclosure. Terima kasih lu udah and action. Dan terima kasih kalau lu udah nggak maksa kita berdua. And action. Dan terima kasih kalau lu udah nggak maksa, karena gimana kalau lu udah nggak maksa? Makasih banget lu udah nggak maksa kita untuk beli yang lu bilang, karena kan lu selalu bilang ini cuma opini gue ya. Oke. And action. Dan terima kasih banget lu udah nggak maksa kita untuk beli apa yang lu bilang, karena kan lu bilang ini cuma opini gua. Tapi kalau misalkan beneran naik, lu bilang, nah bener kan kata gua. Tapi kalau misalkan turun, lu bilang ini kan cuma opini gua. Asli, lu bener-bener wise banget. Lu nggak hanya ngerti duit, lu ngerti tentang kehidupan juga gitu. Betul. Ya kan. Kalau bisa, ini satu negara kan yang lu mau tuh semua main kripto gitu kan. Satu dunia main kripto, itu tujuan akhirnya kan. Coba hidup dengan kripto itu udah emang bakal harmonis sih dunia ini. Lu sendiri main kripto nggak sih tapi? Nggak main sih gua. Kenapa? Waktu itu sempet main tapi rugi. Gue juga nggak ngerti sih, makanya gue sirik nih ngeledekin mereka. Sama sih, kok bisa sih beli Lamborghini gitu. Oke, nice. Oke, itulah effort kita untuk meraih FYP bersama dengan Axel Joe. Nanti kita akan bikin juga di channelnya dia. Lu ada plan apa ke depan nih selain berkonten-konten aja? Lu upload sehari sekali nggak sih? Upload kemarin sempet sehari sekali, sekarang lagi istirahat dulu. Oke. Terus kalau misalkan di konten gue paling pengen gue pindahin nih pilar molar ke lu aja. Capek gue anjing. Gue udah terlalu jauh kayaknya kalau mau switch ke moral sekarang kayaknya udah gak ada yang percaya. Gue jadi pilar moral gue anjing. Rekam jejak digital gue udah kebanyak. Kalau gue subjek dikit naik lagi video Z di Payakumbuhan ya. Lu mau ngajarin gue apa sih bang? Gitu. Dikit-dikit diungkit ke sono gue. Gitu ya. Musuhnya para beauty content tuh aduh kocak banget anjing. Oke, thank you Axel Joe. Ya. Sampai ketemu di perkontenan live berikutnya. Ya. Bye-bye.